And here we are, lifting our hands to you. Here we are, giving you thanks for all you do. And as we praise and worship your holy name, you are here, dwelling within our praise. For every answered prayer, for always being there, for love that hears us when we call, for arms that lift us when we fall. Oh, you have always been right beside us, leading us all along the way, and we've made it through because of you. And here we are, lifting our hands to you. Worship you, Lord. Here we are, giving you thanks for all you do. And as we praise and worship your holy name, you are here. You are here, dwelling within our praise. For days we cannot see, for all that's yet to be, the trials we may have to face, when we'll be leaning on your grace. Well, it will be your strength that saves us, your love that makes us strong. And through it all, we'll sing this song. Sing it. And here we are, lifting our hands to you. Worship you, Lord. Here we are, giving you thanks for all you do. And as we praise and worship your holy name, you are here. You are here, dwelling within our praise. You are here, dwelling within our praise. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang dalam ibadah online Cross Harvest Church. Mari bersama-sama kita berikan yang terbaik bagi Allah kita. Kita siapkan hati dan seluruh hidup kita, dan kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu, untuk kemurahanmu. Sebab kami boleh ada, kami masih boleh diberi kesempatan untuk bersama-sama bersekutu, menyembah dan memuji Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa jamahan dan urapan-Mu nyata di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami arahkan fokus kami hanya kepadamu. Sebab hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita semua yang percaya katakan, amin. Bersama-sama kita naikkan pujian yang termanis hanya bagi Allah kita.
Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kamu. Kau yang senantiasa mendengarkan seruan anak-anak-Mu. Kami mau diam di bawah kaki-Mu Tuhan, dan terus berharap kepadamu ya Tuhan. Biarlah kami memasuki musim yang baru dalam hidup kami bersama dengan Engkau, semakin diubahkan sesuai dengan kehendak dan rancangan-Mu yang terbaik, sebab kami milik-Mu Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku akan firman-Mu, kami mau sambut pemberitaan firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu lah pelita kami, kekuatan bagi kami. Hanya Engkau yang selalu kami nantikan, dan Engkau yang kami sembah ya Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Katakan firman-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan,
persilakan kepada hambanya. Bapa, di dalam nama Yesus kami datang kepadamu. Kami menyerahkan hidup kami di dalam nama Yesus kepada Tuhan. Di atas mezbah-Mu Tuhan kami ada. Seluruh hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami. Kami sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memimpin kami, menolong kami dalam mengerti firman. Dan kemudian Roh Kudusnya menghidupkan firman itu dalam roh kami. Kami undang Kau sebagai roh kesembuhan, roh wahyu, roh hikmat, roh kuasa, roh kemenangan dalam nama Yesus. Sudah ada orang yang lututnya kaki kanan sakit disembuhkan oleh Tuhan. Bukan saya tapi Tuhan Yesus yang sembuhkan. Ada yang lengan tangan sebelah kiri sakit, Tuhan sembuhkan juga. Ada yang nafasnya sesak, Tuhan sembuhkan. Ada yang punggung belakangnya sakit, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Ada yang syarafnya kejepit, sedang Tuhan lepaskan, sekarang sudah sembuh di dalam nama Yesus. Saudara bergerak, coba. Itu bukan saya tapi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan membaca firman-Mu ya Roh Kudus. Tolonglah kami untuk mempunyai hati haus dan lapar akan firman Tuhan. Lapar dan haus akan kebenaran-Mu. Engkau yang menjelaskan firman hidup itu dalam hati kami sehingga perkataan-perkataan-Mu berkuasa dalam hidup kami dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Yesus Kristus senantiasa. Ada orang yang pinggangnya sebelah kanan sini sakit, tulang yang di sebelah kanan sini sakit, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari berbicara kepada kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Saudara, saya menyapa kita semua di dalam nama Yesus Kristus. Kita bersyukur bisa beribadah bersama-sama walaupun secara online. Tapi Tuhan hadir di tempatmu masing-masing. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Saudara, saya ingin mengajak kita untuk membahas tetap masih tentang pencobaan Tuhan Yesus. Kita akan bersama-sama melihat dari kitab Injil Matius pasal yang keempat. Injil Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Perhatikan ini ayat yang ke-6, kata iblis ya kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara, kita sudah 2 kali membahas tentang pencobaan Yesus di bukit, di padang gurun maksud saya. Kita sudah 2 kali membahas dan ini adalah pembahasan yang ketiga. Dan nanti akan ada satu lagi pembahasan tentang pencobaan ini, saudara. Nah, perhatian kita sudah kita tujukan kepada pencobaan yang
di dalam Injil Matius itu sebagai pencobaan yang pertama, yaitu Yesus disuruh oleh iblis mengubah batu menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab dengan firman Tuhan. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, Yesus itu memakai firman Allah untuk menjawab iblis yang mencobai dia. Dan sebetulnya firman itu, saudara, walaupun dikatakan kepada iblis, firman itu tidak untuk dirinya sendiri. Jadi kalau kita berbicara kepada si jahat dengan menggunakan firman Tuhan, saudara mesti tahu bahwa Yesus menggunakan firman itu untuk menjawab si iblis. Yesus menjawab berarti dia berespons kepada iblis, saudara, tetapi dia berkata manusia hidup, dia sendiri sebagai manusia, bukan iblis hidup ya. Manusia hidup, dirinya hidup, bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya pemeliharaan Yesus sebagai manusia tidak selalu bergantung kepada perkataan yang keluar dari mulut Allah. Dan ini sesuatu yang penting sekali. Saudara, Yesus melawan iblis dengan firman Tuhan yang ditujukan untuk dirinya sendiri. Dan firman Tuhan ini, saudara, adalah pedang roh yang bermata dua yang sangat tajam, yang bisa menembus hati manusia sangat dalam, bisa mengoperasi manusia dan memulihkan hidup manusia. Firman Tuhan yang hidup. Nah, saudara-saudara yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, pada waktu selesai dari pencobaan yang pertama dari Lucifer ini, saudara, kemudian dikatakan ayat 5, iblis membawanya ke kota suci yaitu Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Nah, saudara, mungkin kita berpikir bahwa ini dari pertama yang membawa Yesus untuk dicobai adalah iblis. Bukan, saudara. Pencobaan di mana Yesus itu dibawa ke padang gurun untuk dicobai, itu pertama-tama yang membawa adalah Roh Kudus, saudara. Di ayat 1, Yesus dibawa oleh roh. Rohnya huruf besar, kalau Injil Lukas jelas itu Roh Kudus yang membawanya ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Nah, saudara, di dalam ayat yang kelima, iblislah bukan Roh Kudus sekarang yang membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Nah, saudara, istilah bait Allah itu bisa berupa gedung tetapi bisa merupakan satu lokasi. Jadi kalau kita bicara tentang bait Allah itu tingginya seberapa, saudara? Yesus ditempatkan di bubungan bait Allah, saudara. Memang ada yang tertulis, saudara, tentang bait suci yang didirikan oleh Salomo, saudara. Bait suci itu tingginya 120 hasta. Kalau di dalam bahasa Ibrani itu tidak jelas berapa hasta itu, satu hasta ukurannya berapa. Tetapi menurut satu tradisi, saudara, itu sekitar 55 sampai 64 meter tingginya. Itu bait suci Salomo, saudara. Tetapi saudara harus tahu, Yesus ini berdiri bukan di atas bait suci Salomo, saudara. Ini adalah bait suci yang didirikan oleh Raja Herodes. Kenapa? Sebab bait suci Salomo itu sudah diruntuhkan oleh Nebukadnezar. Di dalam peristiwa sesudah bangsa Israel menyembah berhala-berhala, maka diruntuhkan oleh Nebukadnezar. Karena murka Tuhan yang begitu besar. Dan saudara, bait suci yang berikut ini lebih tinggi. Ukurannya lebih besar daripada bait suci yang didirikan oleh Salomo. Nah, bedanya, saudara, tidak jelas, tetapi saya ingin menjelaskan di sini, saudara, penjelasan dari seorang ahli yang menuliskan itu bait suci di situ tingginya sekitar 182 meter, saudara. Tapi ada juga yang menuliskan, Josephus, seorang ahli sejarah, dia menjelaskan bahwa pada zaman Salomo itu sekitar 91, bukan Salomo, pada zaman Herodes itu bait suci, ada satu tempat di dekat bait suci itu, bisa di sebelah kiri kanannya, itu lokasi yang tertinggi itu sekitar 91,44 meter atau 300 kaki. Nah, ada seorang yang kemudian meneliti di situ, seorang bernama John Gill, dan dia meneliti betul-betul di situ ada sebuah balkon kerajaan yang dibangun oleh Herodes, dan itu tempat yang tertinggi, itu tingginya adalah 54,86 meter. Jadi kira-kira 55 meter. Ini perkiraan yang paling rendah, saudara. Jadi kira-kira Yesus itu ditempatkan di satu tempat yang tingginya adalah 54,86
meter. Bisa juga bisa 91,4, bisa juga di sebuah tebing dekat bait suci di situ, tingginya 182 meter, saudara. Kita tidak tahu yang mana, saudara. Karena Alkitab tidak menjelaskan, tetapi dia ada di bubungan, di tempat yang tinggi dari lingkungan bait Allah, saudara. Lalu kemudian, saudara, iblis berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah saudara, saya ingin mengajak kita untuk meneliti tentang pencobaan ini, saudara. Yang pertama, saudara, iblis mencobai Yesus. Dia berkata, kalau engkau anak Allah, jika engkau anak Allah, kalau engkau memang super, seperti yang dikatakan oleh Bapamu, engkau anak Allah yang dikasih oleh Bapa, engkau diperkenan oleh Allah, engkau punya proteksi yang luar biasa tentunya. Maka dengarkan, kata iblis, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Di dalam Alkitab ada tertulis bahwa malaikat-malaikat itu akan menatang engkau dengan tangannya supaya engkau jangan terantuk kepada batu. Saudara, itu ditulis di dalam kitab suci. Kalau saudara mau tahu, itu ada di dalam kitab Mazmur 91 yang sering kali dalam masa-masa COVID ini kita membahas, saudara. Mazmur 91 ayat 11 dan 12 saya bacakan. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah saudara, kalau kita meneliti perkataan iblis dengan perkataan dari kitab suci Mazmur 91 ayat 11 dan 12, ada satu kalimat kecil atau anak kalimat yang dihapuskan oleh iblis, yaitu di segala jalanmu. Ya, ini yang dihapuskan oleh perkataan pencobaan oleh iblis ini, saudara. Artinya apa, saudara? Artinya ini sebetulnya kalau kita membaca dalam kitab Mazmur pasal 91, orang yang bernaung dalam hadirat Allah, orang yang berlindung dalam hadirat Allah, dia itu akan dilindungi dalam jalan hidupnya. Tetapi di sini bukan jalan yang menurut hatinya sendiri, tetapi ini adalah jalan menurut pimpinan Roh Allah. Nah, disinilah letaknya iblis tidak memberikan satu solusi yang baik. Iblis hanya mengutip ayat Alkitab dan kemudian mengaplikasikannya secara sembrono, saudara. Dan di sini adalah cara yang iblis pakai. Sesudah Yesus menggunakan firman Tuhan, satu pedang roh yang besar dan berkuasa, saudara. Iblis pun juga menggunakan cara yang dikerjakan oleh Yesus. Dia mengutip, memakai kitab suci, tetapi kemudian mencopot ayat itu sembrono dan kemudian mengaplikasikan secara sembrono kepada Yesus, disuruh terjun bunuh diri. Kalau engkau memang Mesias anak Allah yang hidup, engkau diperkenan oleh Bapa, engkau punya pemeliharaan khusus, terjun saja, pasti malaikat akan menjaga engkau. Saudara, ini adalah satu tantangan yang besar sekali tentang bagaimana Yesus itu menjawabnya di dalam pencobaan ini, saudara. Apa yang dikatakan oleh iblis ini adalah satu pencobaan kepada Yesus dan betul-betul dia sedang mencobai anak Allah. Dan Yesus disuruh mencobai Bapanya yang di surga. Maka jawab Yesus jelas sekali dikatakan di dalam kitab suci. Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ini dikatakan kepada iblis, tetapi firman itu menusuk kepada diri Yesus sendiri. Supaya dia jangan mencobai Tuhan Allah yang di surga. Nah saudara, saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan secara teliti apa yang dikatakan oleh Yesus ini. Dan juga apa yang sedang ditawarkan oleh iblis. Nah, saudara, ada seorang hamba Tuhan, Matthew Paul, itu adalah seorang hamba Tuhan dari Inggris. Dia adalah seorang Presbyterian yang non-konformis. Nah, dia ini adalah seorang yang betul-betul menyadari betapa pentingnya doktrin kitab suci. Dan dia menjelaskan Mazmur 91. Saudara, ini adalah Mazmur yang indah sekali. Dia berkata di situ ada istilahnya Matthew Paul ini adalah special providence, pemeliharaan Allah yang khusus. Atau disebutkan sebagai the special protection of God promised to God's people. Jadi proteksi yang khusus daripada Allah yang dijanjikan kepada umat Allah. Dan di sini saudara,
tentang special providence ini tidak boleh ditafsirkan sembrono. Walaupun special providence ini berlaku bagi anak-anak Tuhan, tetapi khusus berlaku buat Yesus tidak terkecuali. Dan itu tentu Yesus bisa mengklaim seluruh ayat-ayat dalam Mazmur pasal 91 yang seluruhnya, walaupun 1000 lebah dan 10.000 di sebelahnya lagi, tetapi tidak akan menimpa dia. Saudara, itu sesuatu janji untuk Mesias, tapi juga janji untuk anak-anak Tuhan yang hidupnya taat kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan oleh iblis ini adalah supaya Yesus mengaplikasikan sembrono. Dia bukan berjalan ke sandung, saudara. Tetap terjaga kalau itu terjadi. Dia berjalan mengikuti firman Tuhan, lalu di situ kemudian dia mengalami hambatan, ya, dia akan tetap terjaga, itu maksudnya. Tetapi di dalam ayat ini, saudara, Yesus ditaruh di satu tempat yang tinggi, disuruh lompat. Nah, saudara, pertama-tama, saudara, iblis pakai kitab suci. Supaya apa, saudara? Supaya betul-betul sah itu perkataan kitab suci, firman Allah. Kamu dengar firman Allah ngomong begini. Tapi penafsirannya ngawur, saudara. Dan ini adalah satu cara yang dikerjakan iblis untuk mencobai anak-anak Tuhan sampai hari ini. Dan terus-menerus iblis itu tidak takut sama firman Tuhan. Dia kutip firman Tuhan dan dia coba untuk sodoran kepada anak-anak Tuhan. Bukankah firman Tuhan ngomong begini? Ayo coba lihat. Tapi salah, di luar konteks, saudara. Penafsirannya sesat dan itu adalah unsur pekerjaan iblis. Supaya apa, saudara? Supaya kita jatuh dan binasa. Yesus kalau dia lompat, saudara, apakah Yesus itu akan terpelihara? Itu pertanyaannya, saudara. Yesus berkata, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Ada tertulis. Artinya apa, saudara? Yesus pun kalau dia lompat, saudara, dia tidak akan selamat. Mungkin kakinya patah. Mungkin badannya akan hancur, saudara. Karena tingginya 50-an meter, saudara. Nah, apa yang dijelaskan di sini? Iblis itu sedang menyamar dirinya sebagai malaikat terang yang membujuk supaya orang itu jatuh mengikuti nasihat iblis walaupun pakai Alkitab. Nah, saudara jangan kagum sama orang yang hafal Alkitab tetapi saudara belum mengerti kitab suci. Ada banyak orang yang hafal kitab suci bisa menjelaskan teksnya bunyinya bagaimana, tapi bagaimana mengaplikasikannya itu menjadi sesuatu kesalahan, saudara. Bisa jadi seperti itu, saudara. Abuse terhadap firman Tuhan. Dan ini adalah iblis usahanya, ya, usaha iblis. Nah, saudara, kenapa iblis kok suka pakai firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu memang senjata yang luar biasa. Senjata yang kuat sekali. Saya bayangkan, ya, kalau ada sebuah pisau yang tajam, saudara. Pisau itu makin tajam, dia bisa untuk mengiris dengan luar biasa. Ya. Semakin tajam, semakin berfungsi betul-betul baik untuk mengupas mangga, untuk memotong sesuatu daging ya. Bisa juga untuk memotong sesuatu kulit yang berat dengan mudah. Karena apa? Memang tajam sekali. Tapi saudara, kalau itu dipakai dengan cara yang salah, dipakai untuk menusuk orang, itu juga bisa saudara. Tergantung siapa yang pakai saudara. Karena begitu kuasanya firman Tuhan saudara. Iblis itu ingin menghancurkan reputasi firman Tuhan, diputar balikkan oleh iblis menjadi senjata yang berbahaya. Nah saudara, itu yang pertama saya ingin mengajak kita untuk merenungkan bahwa kita harus hati-hati menggunakan firman Tuhan. Alkitab itu bisa dipakai untuk menjadi senjata yang membunuh. Kalau saudara sedang berkelahi, jangan sembarang saudara pakai ayat Alkitab. Kalau saudara sedang benci sama seseorang, jangan melemparkan kitab suci kepada orang itu dengan cara sembrono. Sebab apa? Siapa tahu kita sedang mencobai Tuhan. Nah, saya ingin mengajak kita memperhatikan yang kedua, saudara. Iblis itu ingin supaya Yesus menggunakan kuasa Allah dengan cara sembrono. Secara sia-sia untuk tujuan yang mencobai Tuhan. Nah, saudara, saya meneliti dalam kitab suci bagaimana kata Calvin, Yohanes Calvin, seorang reformator, tentang pencobaan, ya, mencobai Tuhan. Saudara, dikatakan di dalam pikirannya Calvin bahwa mencobai Tuhan itu bukan cuma minta pengalaman kuasa, bukan soal itu, saudara. Kalau Tuhan itu
mau terjun, saudara, dari atas hubungan bait Allah, dia punya kuasa. Tapi bukan soal mendapatkan kuasa itu, saudara. Bukan soal itu. Mengalami kuasa, bukan soal itu. Menurut Calvin, lebih kepada bagaimana iblis mengajak Yesus untuk tidak mengikuti pimpinan Roh Kudus. Untuk tidak mengikuti jalan Tuhan yang disediakan oleh Roh Kudus. Dan itu di situ disebut sebagai pencobaan. Jadi secara singkat, sepertinya iblis menganjurkan Yesus mengalami pengalaman kuasa Tuhan yang dahsyat, tetapi tanpa pimpinan Roh Kudus. Disitulah yang disebut pencobaan. Mencobai Tuhan. Nah saudara, Calvin tidak anti dengan pengalaman kuasa Tuhan yang dahsyat. Di dalam Alkitab itu jelas sekali ada banyak pengalaman kuasa yang dahsyat. Seperti dalam perjanjian lama pada zaman Yosua matahari dan bulan diberhentikan. Itu sesuatu yang dahsyat saudara. Pada zamannya Ahab saudara. Nabi Elia itu jamnya dibuat mundur saudara. Jam dari matahari ya. Kalau biasa berjalan maju, sekarang dibuat mundur. Mataharinya yang dibikin berubah saudara. Itu luar biasa. Zamannya Musa saudara, Laut Merah itu dibelah dengan kuasa Allah dan kemudian bangsa Israel berjalan di tanah yang kering. Itu sesuatu kuasa, pengalaman kuasa yang sangat dahsyat. Di dalam perjanjian baru pengalaman kuasa yang sangat dahsyat itu ada dalam Yesus, di mana dia bangkit dari antara orang mati. Dan pengalaman kuasa itu bukan sekedar pengalaman kuasa biasa, tapi sesuatu yang dari Roh Kudus yang kita harus menghormati, harus menghargai, dan itu disebut sebagai pekerjaan Allah yang besar. Yang salah apa? Adalah kalau kita menuntut pengalaman kuasa itu tetap bukan menurut cara seperti yang Roh Kudus anjurkan. Itu yang pertama. Saudara, kalau kita meneliti lebih jauh lagi, ada penjelasan yang kedua saudara, yaitu di dalam Injil Matius pasal 16 ayat yang pertama. Saya bacakan di situ. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Saudara, artinya apa sih ini? Jadi minta demonstrasi kuasa Tuhan tetapi sekedar mengolok-olok Yesus. Karena memang mereka tidak percaya. Ayo tunjukkan tanda. Supaya kami itu bisa ikut kamu. Ini saudara bukan soal demonstrasi kuasa saja saudara. Tetapi ini soal mengolok-olok karena ketidakpercayaan. Di sini mencobai. Lalu ada bagian lagi, Mazmur 78 ayat yang ke-18. Saya bacakan, mereka mencobai Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan menuruti hawa nafsu mereka. Saudara. Artinya apa saudara? Mau mengalami kuasa tetapi untuk memuaskan nafsu saja. Itu satu pencobaan. Mencobai Tuhan. Nah saya ingin mengajak kita untuk berpikir bahwa hidup kita itu diberi kuasa sama Tuhan. Yesus diberi kuasa oleh Allah Bapanya sebagai anak Allah. Tetapi bagaimana dia menggunakan kuasa itu, dia tahu dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk melawan Allah. Dia harus mengikuti Roh Kudus untuk bisa mengalami mujizat kuasa yang besar, proteksi yang spesial, providensi yang spesial. Dia harus mengikuti jalan kehendak Roh Kudus. Nah ini penting sekali saudara. Bahkan Calvin itu menjelaskan panjang lebar tentang Yesus ya. Yesus sendiri tidak bisa mengalami kuasa Allah kalau dia tidak berjalan menurut Roh Kudus. Menurut pimpinan Roh Kudus. Apalagi saudara dan saya. Nah hal di mana kita diberi kuasa itu Tuhan menuntut tanggung jawabnya kepada kita. Jangan sampai kita diberi kuasa lalu mencobai Tuhan Allah kita dengan cara bagaimana? Dengan cara kita mau pakai kuasa itu untuk memuaskan hawa nafsu kita sendiri. Ini yang berbahaya. Jangan pakai kita kuasa Tuhan dengan semenang-menang. Nah, kuasa itu diberikan kepada kita supaya kita itu bukan untuk menguasai orang lain, menundukkan orang lain, memanipulasi orang lain, bukan. Itu mencobai Tuhan, saudara. Kuasa itu adalah supaya membawa orang kembali kepada Tuhan. Nah, ini sesuatu penggunaan kuasa itu sangat penting sekali. Ada orang yang diberi kuasa sama Tuhan untuk menaklukkan segala sesuatu. Maka dia pakai kuasa itu untuk menaklukkan sesamanya. Menundukkan sesamanya di bawah kakinya.
Lalu dia semenang-menang dalam hal itu, saudara. Orang ini sudah abuse terhadap kuasa Tuhan. Dan dia sedang mencobai Tuhan. Sama dengan mencobai Tuhan. Saudara, kalau saudara melihat orang-orang yang melayani mengabarkan Injil. Ada kuasa rohani yang ditunjukkan. Ada kesembuhan, ada pengusiran setan. Lalu engkau berkata, hei kamu katanya engkau bisa bikin mujizat. Coba bikin mujizat di sini sekarang. Engkau berarti sedang mencobai orang itu, saudara. Mencobai Tuhan juga. Kalau engkau berkata kepada orang-orang yang melayani Tuhan, ada kuasa Tuhan yang ditunjukkan. Kau bilang, coba sekarang demonstrasikan kuasa di sini. Ada orang sakit, coba sembuhkan dia. Saudara, kita jangan pakai kuasa Tuhan dengan sembarangan. Dan saudara-saudara, jangan memanipulasi kuasa itu untuk sesuatu yang kita maksudkan menurut isi hati kita, seenak perut kita sendiri. Saudara, di dalam Alkitab itu termasuk kategori mencobai Tuhan. Dan Yesus berkata, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, sesuatu yang penting sekali saudara, kita di dalam segala hal harus menuruti jalan Tuhan. Kalau saudara tidak paham tentang jalan Tuhan, saudara perhatikan tentang Yesus Kristus. Bagaimana Yesus itu adalah manifestasi yang paling sempurna dari kehendak Allah. Saudara lihat Yesus. Dan bayangkan kalau Yesus ada di dalam posisi saudara, apa yang dia kerjakan. Itu Yesus adalah representasi yang paling penting dan paling jelas dari kehendak Allah. Saudara kalau belum jelas lagi, coba teliti kitab suci, baca kitab suci, bagaimana isi kitab suci. Kitab suci itu menyingkapkan kehendak Allah supaya jelas bagi kita dan kita bisa melakukannya. Saudara, orang yang rendah hati, dia akan mengikuti firman Tuhan walaupun jalannya lambat. Tetapi apa yang dikatakan kitab suci? Pada waktunya tiba, Roh Kudus itu akan menyingkapkan segala sesuatu. Jalan Tuhan akan terbuka dengan jelas. Yesus waktu dia berjalan di dalam mengikuti kehendak Allah, dia dibaptiskan. Lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Pertama roti, dia lapar, batu disuruh jadi roti. Yesus menolak dengan memakai firman Tuhan. Yang kedua, menurut Injil Matius, saudara, Yesus dibawa ke bumbungan yang tinggi bait suci. Di tempat puncaknya bait suci di situ. Yesus disuruh terjun saja ke bawah. Lompat saja, jatuhkan dirimu ke bawah. Karena ada tertulis, engkau pasti akan ditopang oleh malaikat-malaikat. Nanti engkau akan terbang. Tidak sampai ke bumi, engkau ditopang, jatuhnya pelan. Dan engkau akan selamat sampai di bumi. Saudara, Tuhan mempunyai cara. Kita harus ikut jalan Tuhan. Di situ baru kita disebut bukan orang yang mencobai Tuhan. Saudara jangan alergi sama kuasa Tuhan. Yesus anak Allah. Dia punya kuasa. Dia punya pemenang. Dia punya hak sebagai anak Allah. Tetapi segalanya itu dia harus ikut pimpinan Roh Kudus. Sebelum saya akhiri khotbah ini saudara. Waktu saya pelayanan di Brasil. Satu kali pada malam itu saya berkhotbah, lalu kemudian pemimpin acara mengajak saya untuk pergi ke sebuah bukit. Bukit doa, masuk ke dalam sebuah hutan. Dan saya bersama dengan pemimpin dari grup ini pergi ke sebuah tempat bukit yang cukup jauh lewat tol. Lalu kemudian berhenti parkir di pinggiran tol, di situ ada sebuah hutan. Kami bawa senter dari HP. Lalu di situ ternyata ada sebagian anak-anak Tuhan sedang berdoa di hutan itu, saudara. Mereka berdoa, memuji menyembah Tuhan. Sampai pagi hari kita memuji menyembah Tuhan, saudara. Sampai subuh kita berdoa, memuji menyembah, berdoa memuji menyembah. Lalu kemudian pagi hari kami turun. Dan orang-orang di Brasil itu kemudian setelah pagi selesai doa, mereka banyak yang pergi bekerja sebagai buruh pabrik. Ada buruh di butchery, bermacam-macam orang yang bekerja. Mereka pakaian kotor, pulang kerja, mereka makan, minum, mandi lalu pergi ke gunung. Dan pagi harinya mereka sudah pergi lagi untuk bekerja. Nah pada saat itu ada seorang dari suku di negara sekitarnya, ya, seorang perempuan minta didoakan. Waktu saya berdoa, tiba-tiba dia itu tidak sadar. Dia terjatuh. Tapi saya sangat kaget saudara. Karena dia jatuh itu seperti sebuah
daun, ya, melayang-layang begini. Terus jatuh, plok gitu. Saudara, saya tidak pernah melihat orang jatuh seperti itu, ya. Cuma yang saya pikir, ini orang jatuhnya begitu lembut. Ya, biasanya kalau orang jatuh kan pingsan ketepok begitu ya. Ini dia jatuhnya melayang begini. Terus setelah itu diletakkan pelan-pelan, plek begitu. Jadi dia tidak sadar, ya. Jadi dia jatuhnya begitu enak sekali. Saya tunggu sampai lama baru akhirnya dia sadar. Saya tanya, kamu bagaimana tadi? Pakai bahasa Inggris. Dia berkata, dia berjumpa sama kuasa Tuhan. Dia merasakan digendong sama Roh Kudus. Nah, saudara, kejatuhan kita di tanah. Ya, ada waktunya, saudara, kita itu ditopang oleh malaikat. Ada waktunya kita ditopang oleh kuasa Tuhan. Satu kali ada seorang yang di dalam persekutuan kita, ya, sedang berdoa bersama-sama di rumah kita, saudara. Nah, waktu itu juga saya doakan seorang gadis, saudara. Perempuan itu juga jatuh. Jatuhnya itu begitu keras, saudara. Tapi sampai hampir dekat tanah itu jatuhnya pelan seperti diletakkan. Gitu. Nah, lantai kita itu dari keramik, saudara. Jadi seperti tidak ada suara sama sekali, saudara. Dan orang yang melihat itu merasakan kuasa Tuhan. Nah, saudara, di dalam teks kita yang kita baca, walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit, tetapi implisit jelas di dalam setiap anak Tuhan yang bersungguh-sungguh ikut pimpinan Roh Kudus, ada kerja malaikat-malaikat Tuhan yang menyertai kita untuk kerajaan Allah supaya dinyatakan di bumi ini. Dan saya masih percaya kuasa Allah itu bisa didemonstrasikan di dalam kehidupan kita asal kita mengikuti pimpinan Roh Kudus. Bukan sembrono mengikuti cara hati kita sendiri, sesuka kita sendiri. Bukan, saudara. Saya tidak mengada-ngada dengan menceritakan dua hal itu sesuatu yang aneh sekali buat saya, saudara. Satu kali lagi, saudara. Satu kali rumah saya itu lampunya mati. Ya, saya ambil itu tangga. Lalu saya naik ke atas, lalu saya ganti lampu itu. Dan rupanya pada saat itu, lampu yang di atas itu terjatuh, saudara. Terjatuh dari kepala saya begini. Ya. Yang terjadi apa, saudara? Itu lampunya ini tidak jatuh ke bawah, begini, kena kepala saya. Kalau kena kepala saya pasti pecah itu, saudara. Ya. Yang pecah lampunya, juga kepala saya pasti cedera itu. Itu lampunya jatuhnya ke samping. Membuat sebuah garis. Yang menyaksikan adalah anak saya yang paling kecil. Dan dia berteriak, wow, keren. Begitu, saudara. Anak saya yang paling kecil, ya. Dia masih ingat sampai sekarang. Saya juga bersyukur sama Tuhan karena ada pemeliharaan Tuhan, perlindungan buat saya. Saya kira bukan cuma buat saya, tetapi bagi setiap anak Tuhan yang berjalan mengikuti rancangan Tuhan. Engkau akan dilindungi oleh kuasa Tuhan. Ada malaikat Tuhan yang menyertai hidupmu. Melindungi engkau dari masa-masa susah. Melindungi engkau dari orang-orang jahat. Melindungi engkau dari apa? Wah, macam-macam, saudara. Mempermudah jalanmu. Dan itu semua pekerjaan dari Roh Kudus melalui malaikatnya. Sebelum saya tutup, sekali lagi. Berapa tahun yang lalu sebelum saya sekolah di Amerika. Waktu itu saya masih di Reform, saudara. Ada satu persekutuan dari perkantas atau satu persekutuan mengundang saya berkhotbah di satu tempat itu, saudara. Nah, saya sudah, waktu itu kan peta itu tidak seperti sekarang, saudara. Belum ada HP dengan peta-peta itu, ya, Google Map belum ada, saudara. Waktu itu saya berangkat sudah siap-siap. Ternyata saya putar-putar cari tempat itu, lokasi itu saya cari. 1 jam itu hampir sia-sia, saya tidak ketemu, saudara. Udah di lokasi, saudara. Tapi tidak ketemu lokasinya. Saya lihat di peta. Saya telepon orangnya. Dia bilang, pokoknya ada tandanya ini, ada tandanya ini. Saya cari-cari tidak ketemu, saudara. Saya frustrasi. Pada saat itu saya berseru sama Tuhan, Tuhan, ini 5 menit lagi saya sudah harus khotbah. Bagaimana saya bisa khotbah? Saya belum ketemu tempatnya, Tuhan. Tolong saya.
Lalu saya turun dari mobil di pinggir jalan. Dan saya tanya sama seorang bapak-bapak, Pak, Bapak tahu enggak lokasinya kantor ini? Oh itu kan lokasinya kantornya, coba tinggal jalan, parkir di sebelah situ, itu lokasinya. Saya kaget, dari tadi saya cari-cari, nggak ketemu, ternyata di situ saja. Tinggal jalan kira-kira 25 meter sampai di situ, saudara. Jadi itu satu jalan kecil yang saya lewati. Masuk itu kita persis di satu tikungan itu, saudara. Nah saya masih ingat rumahnya dan saya ingat gapura gedung kampung itu ya. Saya masih ingat gapuranya. Jadi saya dari situ bisa lihat gapuranya, saya lihat ada jalan kecil itu. Nah berapa bulan kemudian, saudara, pokoknya saya akhirnya khotbah di situ tidak terlambat. Nah, berapa bulan kemudian saya diundang kembali oleh persekutuan itu. Saya datang ke situ. Saya cari tempat itu lagi. Tidak ketemu lagi, saudara. Saya bingung. Kamu tempatnya di mana? Nah ya dari dulu di sini kita katanya. Saya bilang, kok saya tidak ketemu jalan di sini? Saya sudah lihat gapuranya, saya sudah lihat rumahnya, kok kenapa tidak ada jalan kecil di sini? Lalu saya coba cari-cari penduduk di situ. Coba, Pak, di sini dulu ada gang kecil ya. Kenapa sekarang tidak ada gangnya? Saya bilang begitu. Orangnya bilang gini, dari dulu di sini tidak pernah ada gang. Ini jalannya, ya ini rumah-rumah tidak ada gang di sini. Tidak ada gang di sini. Saya baru sadar, saudara. Saya baru sadar. Beberapa bulan yang lalu saya berhenti di sini. Saya frustrasi. Di tempat yang sama saya berhenti juga. Saya ketemu seseorang, dia bilang, ini jalannya tinggal ikuti saja. Lalu kemudian saya minta dijemput, saudara. Pokoknya kamu datang ke sini. Orangnya datang menjemput saya, saudara. Lalu bilang, jalannya bukan di sini Pak, di sini putar-putar. Saya enggak ngerti jalannya seperti itu kecil-kecil, saudara. Saya baru tahu yang saya jumpa itu malaikat Tuhan. Dia bukakan jalan. Nah, saudara bisa mengalami penyertaan Tuhan, bisa mengalami kuasa Tuhan. Asal apa? Fokusmu kerajaan Allah. Dan engkau mengikuti pimpinan Roh Kudus. Kalau engkau sudah mengikuti pimpinan Roh Kudus, jalannya buntu. Berseru kepada Tuhan. Penting sekali. Kenapa harus berseru kepada Tuhan? Di ayat Alkitab, kitab Keluaran pasal yang kedua. Sesudah bangsa Israel berseru-seru kepada Tuhan. Berteriak, mengerang kepada Tuhan. Maka dikatakan Tuhan mengingat perjanjiannya dengan Abraham. Dengan Ishak, dengan Yakub. Lalu dia bekerja menolong. Saudara penting sekali. Berseru, berdoa. Memohon kepada Tuhan, maka kuasa Tuhan akan turun dan bekerja. Hanya kalau anak Tuhan berseru memohon kepada Tuhan dalam kesesakan, Tuhan akan menjawabnya. Disitulah jalan keluar akan terjadi. Engkau akan melihat kuasa Tuhan bekerja. Saudara jangan anti sama kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan sampai sekarang masih disediakan oleh Allah bagi anak-anak Tuhan yang mengikuti pimpinan Roh Kudus. Yesus contoh yang sejati, dia mengikuti pimpinan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Roh Kudus, jalanmu begitu luar biasa. Banyak orang yang melewati jalan-jalan kehidupan ini tetapi tidak mengikuti jalanmu. Kami ingin mengikuti jalanmu seperti Roh Kudus. Tunjukkan kepada Yesus. Yesus anak Allah yang sejati. Tidak pernah melangkah kecuali dipimpin Roh Kudus. Biar kami sebagai anak-anak Tuhan juga dipimpin oleh Roh Kudus. Kami tidak takluk kepada iblis yang menyuruh kami ke sini ke sana, memakai kitab suci sembarangan. Tapi kami mau tunduk kepada perkataan-perkataan Tuhan. Belajar Alkitab dengan jujur, dengan sungguh-sungguh. Menyelidiki isi hati Tuhan. Dan melakukan semua perkataan-perkataan Allah dengan setia. Pimpin kami Tuhan, pimpin kami Roh Kudus. Untuk berfokus kepada kerajaan-Mu. Haleluya. Dalam nama Yesus. Nyanyikan sama-sama. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang
kasih-Mu. Ada yang dadanya sakit sebelah kanan, Tuhan sembuhkan saat ini. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Saudara masing-masing berdoa. Kalau saudara sudah menggunakan kuasa Tuhan dengan sembrono untuk kemauanmu sendiri, kau mesti minta pengampunan Tuhan. Asal kau jujur minta ampun, Tuhan bersedia mengampuni kita. Kuasa Tuhan itu untuk memanusiakan manusia. Kuasa Allah diberikan kepada saudara untuk memanusiakan sesamamu. Melayani Tuhan dengan kuasa Allah, memanusiakan manusia, bukan sembrono pakai kuasa Allah. Roh Kudus, terima kasih untuk pengajaran dari teladan Yesus. Kami harus menggunakan kuasa Allah yang ada pada kami dengan tanggung jawab. Kami harus belajar mengerti kitab suci berdasarkan teks yang benar, berdasarkan konteks yang benar, memahami makna kitab suci, bukan sembrono tetapi oleh pimpinan Roh Kudus. Tolong kami Roh Kudus untuk selalu menunggu, menantikan firman-Mu memimpin hidup kami, Roh yang memimpin hidup kami, untuk selalu mencari kehendak Allah dan melakukannya. Kami juga berdoa Roh Kudus supaya kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan berfokus kepada kerajaan Allah. Dan kami percaya akan kuasa Allah yang menyertai. Malaikat-malaikat juga masih bekerja menyertai kami. Masih tetap bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Roh Kudus. Kita bisa pimpin doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Yohanes Lili. Firman-Mu yang begitu menyegarkan jiwa kami. Tuhan, kami yakin dan kami percaya kuasa-Mu masih ada. Kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya Tuhan. Kami rasakan dalam hidup kami. Dan ketika hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus, kami boleh merasakan kuasa itu betul-betul membuat kami terheran-heran ya Bapa. Segala mujizat yang Kau nyatakan, segala kuasa yang boleh kami lihat, segala kuasa yang boleh kami gunakan Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepadamu ya Tuhan. Biarlah Tuhan, kiranya hidup kami senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus, tidak melenceng ke kanan ke kiri, ataupun hanya mengikuti hasrat kedagingan kami Tuhan. Ya Bapa, kiranya kami serahkan seluruh hidup kami untuk Tuhan pakai, Tuhan ubahkan sesuai dengan kehendak-Mu dan rancangan-Mu yang terbaik bagi kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Saudara, saya mau berdoa buat teman-teman yang sakit saat ini. Mari taruh tanganmu, tumpangan tanganmu di tempat yang sakit demi nama Yesus. Oleh kasih karunia Tuhan Yesus, Roh Kudus mari jamah setiap orang yang sakit. Bawalah darah Yesus yang menyucikan, di dalam nama Yesus. Bawalah bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan, di dalam nama Yesus. Saya berkata kepada roh-roh jahat yang membuat sakit, seperti Ayub dibuat sakit oleh iblis, saya berkata kepada iblis yang membuat engkau sakit, di dalam nama Yesus, pergi engkau iblis. Ya kau iblis, di dalam nama Yesus. Aku hardik kau iblis, tinggalkan anak-anak Tuhan ini dalam nama Yesus dan jangan kembali lagi. Kuasa kesembuhan Yesus Kristus dibawa oleh Roh Kudus datang kepada saudara. Terima kesembuhan itu oleh nama Yesus. Saudara, biar buka hati, dijamah oleh Roh Kudus. Ada yang sakit lambungnya, Tuhan sembuhkan sekarang. Ada yang lehernya sakit,
kepalanya sakit, Tuhan sembuhkan. Ada yang migrain, Tuhan sembuhkan kau. Terima kasih sama Tuhan Yesus, bukan sama manusia. Coba bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Meteraikan kesembuhannya Tuhan, jadi kesembuhan yang tetap dan biar menjadi saksi kemenangan Yesus Kristus di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri sama-sama, kita akhiri ibadah kita. Bagaikan langit yang membentang. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaanmu tiada terhitung. Kesetiaanmu Sekali lagi. tiada terhitung. Kesetiaanmu. Jalan hidupku. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah sejahtera daripada Allah Bapa kita, pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupanmu, memberkati kehidupanmu, memberi kesehatan kepadamu, dan memimpin engkau menjadi saksi bagi kematian dan kebangkitan Yesus hingga Dia Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. For you are great. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. 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 Haleluya. Puji Tuhan. Shalom Jemaat Tuhan, berikut ini kami akan menyampaikan beberapa informasi terupdate seputar gereja Cross Harvest untuk Anda. Inspiring Devotion adalah sebuah pendalaman Alkitab di mana kita belajar untuk mengerti kebenaran firman Tuhan lebih dalam lagi. Anda bisa bergabung bersama kami setiap hari Selasa jam 7 malam. Bagi Anda remaja atau pemuda, setiap Sabtu, Anda bisa bergabung bersama kami dalam online youth service setiap Sabtu pukul 7 malam via Zoom. Untuk informasi ID Zoom, Anda bisa menghubungi hotline gereja berikut ini. Mari ajak anak-anak kita untuk mengikuti ibadah Children Ministry setiap hari Minggu jam 11 siang, supaya anak-anak kita mengenal firman Tuhan sedini mungkin. Sunday Celebration. Ibadah online ini diadakan setiap hari Minggu jam 9.30. Mari siapkan waktu kita untuk beribadah bersama-sama. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan mingguan, persembahan persepuluhan, ataupun persembahan ucapan syukur, jemaat bisa memberikannya melalui rekening gereja berikut ini. Demikian beberapa informasi yang kami sampaikan.
Tidak lupa kami mengajak jemaat untuk mengikuti sosial media kita. Follow Instagram kita di @chc_serpong dan YouTube chc_serpong. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng supaya jemaat bisa mendapatkan notifikasi setiap acara kami. Untuk Facebook, Anda juga bisa add friend di akun Johannes Lili Susanto supaya Anda dapat mengikuti ibadah online setiap minggunya. Saya Farlado, pamit undur diri. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.